Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Bambang Supriyono, guru dari SMK Negeri 1 Bunturan, akan share tentang dunia pendidikan dengan judul materi bagaimana nasib guru di tahun 2025. Bisa kita lihat di YouTube channel Pak Guru Bambang Supriyono. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bagaimana nasib guru di tahun 2025? Ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana tugas guru tahun 2025. Kemudian yang kedua adalah bagaimana jenjang guru tahun 2025. Yang ketiga adalah bagaimana karir guru di tahun 2025. Dan yang keempat adalah bagaimana kewajiban guru di tahun 2025. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB Republik Indonesia nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Regulasi ini, Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 ini ditetapkan tanggal 10 Desember 2024 baru saja, dan diundangkan baru tanggal 23 Desember 2024 dan mulai berlaku saat diundangkan. Jadi sudah mulai berlaku. Kita siap-siap untuk menjemput Permenpan tersebut. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, dalam Permenpan itu bagaimanakah tugas guru? Dalam pasal 7 disebutkan bahwa tugas jabatan fungsional guru meliputi kegiatan perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian penilaian, keempat adalah pembimbingan dan pelatihan peserta didik, serta pelaksanaan tugas tambahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada 5 tugas guru. Yang pertama adalah kegiatan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini berarti seorang guru harus menyiapkan perangkat pembelajarannya. Perangkat pembelajarannya secara lengkap, perencanaan dalam 1 semester. Terus kemudian pelaksanaan pembelajaran, bahwa guru harus melaksanakan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas, tentu dengan mengisi jurnal pembelajaran maupun agenda pembelajarannya. Terus kemudian penilaian pembelajaran, baik penilaian harian maupun penilaian semester maupun penilaian tengah semester maupun penilaian akhir tahun, dan asesmen-asesmen yang ada harus dilaksanakan oleh seorang guru. Kemudian pembimbingan dan pelatihan peserta didik, yaitu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada peserta didik atau kepada murid. Terus pelaksanaan tugas tambahan lain. Tugas tambahan lain ini bisa berupa jabatan sebagai kepala sekolah, mungkin wakil kepala sekolah, atau sebagai kaprodi, atau kepala bengkel, kepala perpustakaan, wali kelas, dan macam-macamnya. Banyak tugas tambahan sebagai tugas tambahan guru yang diberikan oleh kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinan di sekolahnya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah bagaimana jenjang guru. Nah, di dalam pasal 5 disebutkan bahwa jabatan fungsional guru merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Jenjang jabatan fungsional guru sebagaimana termasuk dalam ayat 1, yaitu tadi ya, kategori keahlian, dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas yang pertama adalah guru ahli pertama.
Ini pada golongan 3A dan 3B, guru ahli pertama, golongan 3A dan golongan 3B. Kemudian guru ahli muda. Guru ahli muda ini golongan 3C dan 3D. 3C dan 3D. Kemudian yang berikutnya adalah guru ahli madya. Guru ahli madya itu golongan 4A, 4B, dan 4C. Terus kemudian berikutnya adalah guru ahli utama, yaitu golongan 4D dan golongan 4E. 4D dan 4E, guru ahli utama. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, dalam permen itu disebutkan bahwa ruang lingkup kegiatan berdasarkan jenjang. Tadi jenjangnya ya. Berdasarkan jenjang ada tugas ruang lingkup tersendiri. Yang pertama adalah guru ahli pertama melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat 1 tadi, ya. Tugasnya paling sedikit menggunakan perangkat pembelajaran yang tersedia dan secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Dari masing-masing jenjang mempunyai tugas yang berbeda. Kalau tugas pada jenjang guru ahli pertama adalah menggunakan perangkat pembelajaran yang tersedia. Jadi disediakan. Apakah ini disediakan pemerintah atau disediakan sekolah? Disediakan perangkat pembelajarannya. Dan secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bagaimana dengan jenjang berikutnya, yaitu ruang lingkup kegiatan berdasarkan jenjang yang kedua atau guru ahli muda? Nah, di situ di pasal B dijelaskan bahwa guru ahli muda melaksanakan tugas sebagaimana termasuk dalam ayat 1, paling sedikit melakukan modifikasi perangkat pembelajaran dan secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Nah, kalau yang guru ahli pertama tadi menggunakan perangkat yang tersedia, yang guru ahli muda sudah pakai memodifikasi perangkat pembelajaran. Jadi sudah beda, tingkatan perangkat pembelajarannya berbeda, harus dimodifikasi sendiri oleh guru ahli muda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, bagaimana dengan jenjang yang ketiga atau guru ahli madya? Nah, dalam pas C disebutkan bahwa guru ahli madya melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat 1 tadi, tugas yang 5 tadi, dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri. Nah, kalau guru ahli madya ini sudah membuat perangkat sendiri, jadi tidak copy paste atau tidak jiplak dari mana-mana, gitu. Sudah membuat dan dirancang secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan teman sejawat. Paling sedikit untuk dirinya sendiri. Nah, perangkat pembelajarannya harus dibuat sendiri untuk guru ahli madya dan secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Kalau yang tugas kedua ini sama, semua sama. Yang membedakan adalah dalam bagaimana mempunyai perangkat pembelajaran itu tadi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bagaimana untuk jenjang yang keempat, guru ahli utama? Nah, di poin D dijelaskan bahwa guru ahli utama melaksanakan tugas sebagaimana pasal ayat 1 tadi dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan teman sejawat untuk dirinya sendiri dan guru lain. Kalau yang tadi yang gelombang ahli madya ya, untuk dirinya sendiri, nah sekarang ini sudah harus diimbaskan ke guru lain hasil rancangan dari guru ahli utama serta secara berkala melaksanakan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Itu Bapak Ibu dari tingkatan sesuai jenjang, tugasnya berbeda-beda. Tugasnya berbeda-beda sesuai dengan jenjang Bapak Ibu semuanya.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Nah, sekarang bagaimana tentang karir guru di tahun 2025 ini? Nah, dalam pasal 8 dijelaskan bahwa dalam rangka pembinaan karir, guru dapat diberikan penugasan sebagai yang pertama adalah kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Yang kedua adalah pendamping satuan pendidikan. Ini kata-katanya adalah pendamping atau mungkin pengawas gitu, seperti pengawas. Mungkin ada nomenklatur sendiri, pendamping satuan pendidikan dalam masalah itu. Terus kemudian pendidik pada jalur pendidikan non formal seperti guru pamong, jalur pendidikan non formal, atau peran lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, atau peran lain nanti yang diberikan oleh menteri pendidikan. Nah, penugasan sebagaimana dimaksud ditetapkan secara sebagai kinerja guru. Jadi tetap menggunakan kinerjanya sebagai kinerja guru. Tetap guru, meskipun ditugaskan sebagai kepala sekolah, atau sebagai pendamping, atau sebagai guru pamong, atau peran lain. Tapi tetap menjadi kinerja sebagai guru. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bagaimana dengan kewajiban guru? Tadi tugas, terus kemudian jenjang, nah terus tugas tambahan, penugasan, terus ada kewajiban guru. Di dalam pasal 21 dijelaskan bahwa yang ayat 1, jabatan fungsional guru wajib memiliki organisasi profesi. Nah, jadi guru itu wajib memiliki organisasi profesi. Nah, organisasi profesinya banyak, tapi yang pertama dan utama adalah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan ada beberapa organisasi profesi yang lainnya. Nah, yang kedua, setiap guru wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional guru. Nah, ini ada kewajiban baru bagi guru, bahwa setiap guru wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional guru. Jadi ini adalah angin segar bagi profesi, organisasi profesi, bahwa nanti setiap guru pasti ada yang masuk menjadi anggotanya, supaya menjalankan kewajiban sebagai guru harus masuk menjadi organisasi profesi jabatan fungsional guru. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan organisasi profesi, tugas dan pelaksanaan hubungan kerja antar organisasi profesi jabatan fungsional guru dengan instansi pembina dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu Bapak Ibu, kewajiban sebagai seorang guru harus menjadi anggota di organisasi profesi guru, misalkan adalah PGRI. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada ketentuan penutup di pasal itu, pasal 26 dijelaskan bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, mulai di September ini, mulai tahun 2025, berarti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari yang pertama ini A, kita ambil guru saja, karena di situ ada dijelaskan ada untuk pengawas, untuk penilai, untuk kepala sekolah dan macamnya. Tapi kita yang ambil yang A, yang pasal poin A, enggak. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Nah, di situ dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. Jadi Permen ARB nomor 16 2009 tentang angka kredit fungsional dan angka kreditnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, demikian saran dari saya tentang regulasi terbaru jabatan fungsional guru. Salam pendidikan. Selengkapnya bisa Anda lihat di channel YouTube Pak Guru Bambang Supriyono. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.